Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah teori bilangan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas faktorisasi tunggal. Apa sih faktorisasi tunggal itu? Jadi faktorisasi tunggal itu adalah pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima. Nah, di sini ada teorema 4.5. Nah, sebelum membicarakan faktorisasi tunggal, kita akan mempelajari beberapa teorema sebelum mempersiapkan untuk mempelajari faktorisasi tunggal. Ya, di sini ada teorema 4.5. Jika P suatu bilangan prima dan P membagi AB, maka P membagi A atau P membagi B. Bukti karena P suatu bilangan prima, maka untuk sembarang bilangan bulat A berlaku FPB A dan P itu sama dengan 1, atau FPB A dan P itu sama dengan P. Jika FPB A dan P itu sama dengan 1 dan P membagi AB, kita pernah membuktikan bahwa A membagi B. Nah, kita akan membuktikan kembali. Teorema 4.1 ini dapat diperluas untuk bilangan-bilangan A1, A2, A3 sampai AN, yaitu jika P itu suatu bilangan prima dan P membagi habis A1, A2, A3 sampai AN, maka P membagi A untuk suatu I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Nah, jadi I 1, 2, 3 ini maksudnya adalah P membagi AI, di mana A, I seperti ini. A1, A2, A3 sampai AN, itu maksudnya ya. Nah, kita akan membuktikan dengan induksi matematika pada N, yaitu banyaknya faktor. Yang pertama adalah N sama dengan 1, ya, yaitu P membagi A1, jelas benar. Kemudian N sama dengan 2, ya, yaitu P membagi A1 dan A2. Karena P itu suatu bilangan prima, maka menurut teorema 4.5, P itu membagi A1 atau P membagi A2. Diambil sebagai hipotesis induksi untuk bilangan bulat T dengan T lebih besar dari 2 dan T lebih kecil dari N, yaitu P bilangan prima dan P membagi A1, A2, A3 sampai AT, ya. T ini sama ibaratkan dengan N, ya, bisa dilambangkan dengan huruf apa saja. Maka P membagi AK untuk K lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari T. Nah, pandangan P membagi A1, A2, A3 sampai AN, atau dapat ditulis sebagai P membagi KPK A1, A2, A3 sampai AN kurang 1 dikali AN, ya. Maka menurut teorema 4.5 itu diperoleh P membagi A1, A2, A3 sampai AN kurang 1 atau P membagi AN. Jika P membagi AN, maka teorema telah terbukti, ya. Nah, tadi. Nah, ya, jadi P membagi A1, A2, A3 sampai AN kurang 1 itu bisa ditulis secara singkat, yaitu P membagi AN, ya. N ini maksudnya adalah nilai tidak terhingga atau bisa sampai mana saja, ya. A1, A2, A3 ini masih ada lanjutannya, ya, makanya ditulis AN seperti itu. Nah, jika
P membagi AN, maka teorema telah terbukti. Ya, di sini sudah sampai P membagi AN. Oleh karena teorema ini terbukti. Nah, jika P membagi A1, A2, A3 sampai AN min 2, AN min 1, maka menurut teorema 4.5 diperoleh bahwa P membagi A1, A2, A3 sampai AN min 2 atau P membagi AN kurang 1. Jika P membagi AN kurang 1, maka teorema terbukti. Ya. Nah, jika P membagi A1, A2, A3 sampai dengan AN min 2, maka proses seperti di atas dapat diteruskan. Berdasarkan hipotesis yang diambil, maka proses tersebut mesti akan berakhir. Nah, berarti bilangan prima P itu membagi salah satu dari AI, A2, A3 sampai AN. Nah, jika pada teorema 4.5 itu diambil kasus bahwa P, Q, dan R itu masing-masing bilangan prima dan P membagi QR, maka P membagi Q atau P membagi R, yaitu P sama dengan Q atau P sama dengan R. Karena P, Q, dan R itu masing-masing bilangan prima, kasus tersebut dapat diperluas sebagai berikut. Jika P, Q1, Q2, Q3, sampai Qn semuanya itu bilangan prima dan P membagi Q1, Q2, Q3, sampai Qn, maka P itu sama dengan K untuk suatu bilangan bulat K dengan K lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan N. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan tunggalan, ya, ketunggalan dari faktorisasi prima dari suatu bilangan bulat positif. Ya, jadi teorema ini sering disebut faktorisasi tunggal yang merupakan teorema dasar dalam aritmatika. Nah, jadi teorema 4.5 itu merupakan pembuktian di mana kita membuktikan bahwa ini loh faktorisasi tunggal gitu. Nah, kita ambil sembarang bilangan bulat positif. Semisal 2, K2 itu lebih besar dari S1. Nah, jika N suatu bilangan prima, ya N misalnya 2 kan bilangan prima. Kita ibaratkan N itu bilangan prima 2. Maka N itu adalah faktornya sendiri. Nah, jika N itu suatu bilangan komposit, bilangan komposit itu bilangannya seperti apa? Yaitu bilangan yang selain bilangan prima. Ya, misalkan 4. Itu suatu bilangan komposit dan diandaikan bahwa pemfaktoran N atas faktor-faktor prima adalah tidak tunggal, ya. Jadi kalau bilangan komposit itu faktor primanya tidak tunggal. Nah, apabila bilangan prima maka faktornya itu tunggal. N sama dengan P1, P2 sampai Pt, dan N sama dengan Q1, Q2 sampai QR dengan PI dan QJ itu masing-masing adalah bilangan-bilangan prima. Ya, untuk I 1, 2, 3. Nah, ini maksudnya I itu yang ini loh teman-teman, yang 1, 2 sampai PT itu merupakan nilai I, dan J itu sama dengan 1, 2, 3 sampai R, serta P1 lebih besar sama dengan P2 yang lebih besar sama dengan P3 lebih besar, sama titik-titik lebih besar sama dengan PT, dan Q1 lebih besar, Q2 lebih besar dari Q3, lebih besar sama dengan sampai QR dengan T, ya. T ini kecil dari sama dengan R. Karena N sama dengan P1, P2 sampai PT,
maka P1 itu membagi N, sehingga P1 sama membagi Q1, Q2, Q3 sampai Qr. Nah, selanjutnya menurut perluasan teorema 4.5, maka P1 itu sama dengan QK, ya untuk suatu K itu adalah dengan K lebih besar dari 1 dan lebih kecil sama dengan R. Dan mengingat Q1 itu lebih besar dari sama dengan Q2, lebih besar dari Q3 sampai Qr, maka P1 itu lebih kecil sama dengan Q1. Karena N itu sama dengan Q1, Q2 sampai Qr, maka Q1 membagi N. Ya, Q1 membagi N. Sehingga Q1 membagi P1, P2 sampai PT. Dan menurut perluasan teorema 4.5, maka Q1 sama dengan Pn untuk suatu M dengan M itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari T. Dan mengingat P1 itu lebih besar sama dengan P sampai PT, maka Q1 lebih kecil dari sama dengan PT. Ya, Q1 lebih kecil dari sama dengan P1. Karena P1 lebih kecil dari sama dengan Q1 dan Q1 itu lebih kecil sama dengan P1, maka P1 sama dengan Q1, sehingga dari permisalan N di atas itu kita memperoleh bahwa P2, P3 sampai PT itu sama dengan P2, P3 sampai QT, ya, QR. Nah, jika proses seperti di atas diteruskan, maka memperoleh bahwa P2 itu sama dengan Q2, sehingga P3, P4 sampai PT itu sama dengan Q3, Q4 sampai dengan QR. Begitupun dengan P3 sama dengan Q3, ya, dan seterusnya. Nah, di sini apabila T itu sama dengan R, maka proses tersebut akan berakhir pada PT sama dengan QR. Ya, dan teorema terbukti. Tetapi apabila T itu lebih kecil dari L, maka akan diperoleh bahwa 1 itu sama dengan PT ditambah 1, QT ditambah 2, QT ditambah 3 sampai dengan QR, ya. Ini apabila T itu tidak sama dengan R. Nah, tapi apabila T sama dengan R, maka teorema ini terbukti dan akan berakhir seperti itu. Tetapi hal ini mustahil karena QT tambah 1, QT tambah 2, dan seterusnya sampai QR itu adalah suatu bilangan prima, maka haruslah T itu sama dengan R, sehingga P1 itu sama dengan Q1 dan P2 itu sama dengan Q2, ya, dan seterusnya sampai PT itu sama dengan QR. Nah, ini berarti bahwa bilangan bulat positif N tersebut hanya dapat dinyatakan sebagai hasil kali faktor-faktor prima secara tunggal. Pembuktian yang lebih singkat dari teorema faktorisasi tunggal tersebut menggunakan induksi matematik. Coba lakukan pembuktian dengan induksi matematik dengan memperhatikan pertanyaan sebagai berikut. Nah, apakah teorema benar untuk N sama dengan 2? Sebagai hipotesis, misalkan teorema besar untuk suatu bilangan bulat N dikecil sama dengan K, dan harus ditunjukkan bahwa teorema benar, ya, untuk N sama dengan K tambah 1. Misal K tambah 1 itu sama dengan P1, P2 sampai PT sama dengan Q1, Q2, Q3 sampai QR, dengan PI dan QJ itu masing-masing adalah bilangan prima, ya, dan seterusnya seperti bagian pembuktian di atas ini. Nah, sehingga diperoleh P1 sama dengan Q1 dan P2 itu
sampai T itu sama dengan Q2, Q3 sampai Qr. Bilangan ini lebih kecil atau sama dengan K. Mengingat hipotesis, maka teorema benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, demikian pembuktian teorema tersebut. Kita menggunakan bahwa banyaknya bilangan asli itu adalah tak hingga, dan setiap bilangan bulat positif dapat difaktorkan atas faktor-faktor prima. Apakah banyaknya bilangan prima itu tak berakhir pula? Nah, Archimedes membuktikan dengan bukti langsung ya, bukti dengan kontradiksi bahwa banyaknya bilangan prima itu adalah tak hingga. Misalkan P1 itu sama dengan 2, P2 itu sama dengan 3, P3 sama dengan 5, P4 sama dengan 7. Adalah urutan bilangan-bilangan prima, dan andaikan ada bilangan prima terbesar, misalkan Pn, sekarang dibentuk suatu bilangan bulat positif. Di sini ada N sama dengan P1, P2 sampai Pn tambah 1. N itu ibaratnya 6 ya. Faktor-faktor primanya berapa? Ya, di sini sudah dimisalkan P1 itu 2, P2 3, P3 5, P4 7 dan seterusnya. Ya. Di sini P1 2, P2 3 sampai Pn tambah 1. Karena N lebih besar dari 1 ya. N itu lebih besar dari 1 ya. N itu lebih besar dari 1 menurut teorema 4.1, maka N dapat dibagi oleh suatu bilangan prima, sehingga N dapat dibagi oleh sekurang-kurangnya suatu bilangan prima dari 2, 3, 5 sampai Pn. Ya, 6 itu bisa dibagi dengan 2 ya. 6 juga bisa dibagi dengan bilangan prima 3. Tetapi 6 tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 5 ya. Tapi di sini sudah dijelaskan bahwasannya N itu dapat dibagi oleh sekurang-kurangnya 1 ya, sekurang-kurangnya 1. Nah, misalnya bilangan prima PK itu dengan K lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari sama dengan N yang membagi N, yaitu PK membagi N. Misalnya bilangan prima PK dengan K lebih besar dari sama dengan 1 dan lebih kecil dari sama dengan N yang membagi N, yaitu PK membagi N. Ya, kita permisalkan dulu. K ini 3, ini 6. Jadi 3 lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari sama dengan 6. Ya. Yang membagi N yaitu PK. Ya, PK ini berapa tadi? PK ini adalah 3. 3 membagi 6. Ya, 3 membagi 6 bisa kan? Nah, N itu sama dengan P1, P2, P3 sampai Pn tambah 1 dengan PK ya. PK tadi ibaratkan berapa? PK tadi ibaratkan dengan 3. 3 membagi 6 ya, dan 3 membagi 2 membagi 3 ya sampai Pn, maka 3 ini membagi 1 ya, PK membagi 1 dimana 3 dikali bilangan bulat tertentu yaitu 1 ya. 3 dikali 1 3, berarti salah ya pernyataan tersebut, maka hal ini tidak mungkin ya, tidak mungkin. Makanya itu 3 ya kan, 3 membagi 1 tidak mungkin, karena PK itu adalah suatu bilangan prima. Benar. Nah, oleh karena itu pengandaian bahwa ada bilangan prima terbesar itu tidak benar ya teman-teman, tidak benar. Sehingga pengandaian tersebut harus diingkar ya, atau dibalik, maksudnya
dinegasikan dan diperoleh bahwa tak ada bilangan prima terbesar, atau dengan kata lain bahwa banyaknya bilangan prima itu tak hingga ya teman-teman. Kemudian pada teorema 4.7 yaitu teorema Euclides, kita membuktikan bahwa banyaknya bilangan prima itu tak hingga. Pada pembuktian teorema Euclides tersebut, yang menarik adalah pembentukan bilangan bulat positif n sebagai hasil semua bilangan prima ditambah 1. Apakah n itu tersebut suatu bilangan prima? Misalkan kita mulai untuk bilangan prima pertama ya, yaitu 2, maka kita memperoleh n1 ditambah 1 sama dengan 3, kemudian 2 dikali 3 ditambah 1, 7 ya. Kita mulai dari bilangan prima 2 ya kan, 2 kali bilangan prima 3 kali 5 ya, 2 kali 3 6, 6 kali 5 30 ditambah 1 31, 31 dikali 30 dikali 7 ditambah 1 211, 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 dikali 11 ya, ditambah 1 2311. Coba tunjukkan bahwa N1, N2, N3, dan N4 dan N5 itu tersebut masing-masing adalah bilangan prima. Selanjutnya tentukan N6, N7, dan N8. Tunjukkan bahwa bilangan-bilangan ini bukan prima. N6. Coba tunjukkan bahwa N1, N2, N3, N4, dan N5 itu masing-masing adalah bilangan prima. Saya tunjukkan N6, N7, dan N5 itu bilangan-bilangan ini bukan prima. Ya, N6 sama dengan 5, 9 kali 504 sama dengan 30.031. Ya, apabila kita jabarkan seperti pada N1, N2, N3, dan sampai dengan N5 itu seperti ini, dan hasilnya itu sama saja, 30.031. N7 19 dikali 97 dikali 277, hasilnya 510.511. Apabila kita jabarkan, kita kalikan dengan bilangan-bilangan prima mulai dari 2 sampai 17 dan ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah sama, 510.511. Dan tunjukkan bahwa bilangan-bilangan ini bukan prima. Bilangan-bilangan ini prima ya teman-teman, bilangan-bilangan ini prima. Mulai dari sini terlihat bahwa 2 ditambah 1, 3 merupakan bilangan prima, 7 merupakan bilangan prima, 31 merupakan bilangan prima. Suatu pertanyaan yang jawabannya belum diketahui, apakah ada tak hingga k sedemikian hingga nk itu suatu bilangan prima pula? Demikian pula, apakah ada tak hingga bilangan komposit nk? Ya, tentu ada ya teman-teman. Perhatikan barisan bilangan prima 2, 3, 5, 7 sampai Pn. Pn itu adalah bilangan prima ke n ya. Sekarang kita ingin menentukan suatu batas atas dari barisan bilangan prima Pn. Pada pembuktian teorema Euclides di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pn tambah 1 kecil dari sama dengan P1, P2, P3 sampai Pn ditambah 1 kecil dari Pn sampai N ditambah 1. Sebagai contoh, jika N itu kita ibaratkan 3, maka ketidaksamaan itu menjadi 7 sama dengan P nya 7 ya, 7 sama dengan P4 lebih kecil dari P3 sampai 3 tambah 1, 5 pangkat 3 ditambah 1, 176. Ketidaksamaan ini menunjukkan bahwa bilangan prima keempat ya kurang dari 126. Tampak bahwa pendekatan ini masih sangat kasar. Pendekatan ini lebih halus dibandingkan
pada teorema berikutnya. Nah, begitulah tadi pembahasan tentang faktorisasi tunggal pada teori bilangan, di mana faktorisasi tunggal itu adalah faktor ya, pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima. Baik, itulah tadi pembahasan tentang faktorisasi tunggal. Semoga dapat dimengerti dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.